Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pasar oligopoli dan arsitektur perusahaan pada mata kuliah ekonomi manajerial. Sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dian Dwi Anggraini dengan NIM 19931141019 dari kelas Manajemen B 2019 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Yang pertama, pengertian pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah suatu pasar di mana terdapat beberapa produsen yang menghasilkan barang-barang yang saling bersaingan. Ini merupakan sifat utama dari pasar oligopoli. Pasar oligopoli merupakan salah satu jenis dari pasar persaingan tidak sempurna, di mana pasar oligopoli merupakan pasar yang hanya terdapat beberapa perusahaan atau penjual yang memproduksi barang sejenisnya. Yang selanjutnya, faktor-faktor penyebab terbentuknya pasar oligopoli. Yang pertama, efisiensi skala besar. Efisiensi skala besar di dalam efisiensi teknis dan efisiensi ekonomi. Profit hanya bisa tercipta apabila perusahaan mampu mencapai tingkat efisiensi. Efisiensi teknis menyangkut pada penggunaan teknologi dalam proses produksi, kemampuan produsen dalam menempatkan sumber daya secara optimal. Efisiensi ekonomi menyangkut pada biaya produksi, bagaimana mengatur biaya pada komposisi yang tepat sehingga harga yang dipasarkan merupakan harga yang bisa diterima pasar dan produsen. Yang kedua, kompleksitas manajemen. Berbeda dengan tiga struktur pasar lainnya, yaitu persaingan sempurna, monopoli, dan pasar monopolistik. Struktur pasar oligopoli ditandai dengan kompetisi harga dan non-harga. Perusahaan juga harus cermat memperhitungkan setiap keputusan agar tidak menimbulkan reaksi yang merugikan dari perusahaan pesaing. Karena dalam industri oligopoli, kemampuan keuangan yang besar saja tidak cukup sebagai modal untuk bertahan dalam industri. Selanjutnya, ciri-ciri pasar oligopoli. Yang pertama, pasar oligopoli hanya terdiri atas sekelompok kecil perusahaan. Yang kedua, barang yang diproduksi adalah barang yang standar atau barang yang berbeda corak. Yang ketiga, terdapat banyak pembeli di pasar. Yang keempat, hanya ada beberapa perusahaan yang menguasai pasar. Yang kelima, adanya hambatan bagi pesaing baru. Yang keenam, adanya saling ketergantungan antar perusahaan. Yang ketujuh, advertensi atau periklanan sangat penting dan intensif. Yang kedelapan, sulit dimasuki perusahaan baru. Yang kesembilan, harga jual tidak mudah berubah. Selanjutnya, macam-macam pasar oligopoli. Yang pertama, oligopoli murni. Oligopoli murni adalah menjual barang yang homogen. Biasanya banyak dijumpai dalam industri yang menghasilkan bahan mentah atau merupakan praktek oligopoli, di mana barang yang diperdagangkan merupakan barang yang bersifat identik. Yang kedua, oligopoli diferensial. Oligopoli diferensial adalah menjual barang yang berbeda corak. Barang seperti itu umumnya adalah barang akhir atau merupakan suatu bentuk praktek oligopoli di mana barang yang diperdagangkan dapat dibedakan. Selanjutnya, sifat-sifat pasar oligopoli. Terdapat 4 sifat pasar oligopoli. Yang pertama, harga produk yang dijual relatif sama. Yang kedua, pembedaan produk yang unggul merupakan kunci sukses. Yang ketiga, sulit masuk ke pasar karena butuh sumber daya yang besar. Yang keempat, perubahan harga akan diikuti perusahaan lain. Yang selanjutnya, faktor-faktor penghambat pasar oligopoli. Yang pertama, hak paten yang tidak memungkinkan perusahaan lain memproduksi barang yang sama. Yang kedua, modal yang dibutuhkan terlalu besar. Para pengusaha enggan untuk menanggung resiko yang besar. Yang ketiga, perusahaan lama yang telah terkenal sulit untuk tersaingi, sehingga menimbulkan resiko yang besar bagi perusahaan baru. Yang keempat, skala ekonomis. Yang kelima, ongkos produksi yang berbeda antar perusahaan. Adapun kelebihan dan kekurangan pasar oligopoli. Kelebihan dari pasar oligopoli yaitu yang pertama, memberi kebebasan memilih bagi pembeli. Yang kedua, mampu melakukan penelitian dan pengembangan produk.
Yang ketiga, lebih memperhatikan kepuasan konsumen karena adanya persaingan penjualan. Yang keempat, adanya penerapan teknologi baru. Kelemahan dari pasar oligopoli. Yang pertama, menciptakan ketimpangan distribusi pendapatan. Yang kedua, harga yang stabil dan terlalu tinggi bisa mendorong timbulnya inflasi. Yang ketiga, bisa timbul pemborosan biaya produksi apabila ada kerjasama antar oligopolis karena semangat bersaing berkurang. Yang keempat, bisa timbul eksploitasi terhadap pembeli dan pemilik faktor produksi. Yang kelima, sulit ditembus atau dimasuki perusahaan baru. Yang keenam, bisa berkembang ke arah monopoli perusahaan dalam pasar oligopoli. Selanjutnya, dampak positif dan negatif pasar oligopoli. Dampak positif dari pasar oligopoli yang pertama, karena keuntungan yang besar, maka dapat menciptakan inovasi yang sangat berguna, bahkan lebih baik dari monopoli. Yang kedua, oligopolis biasanya menggunakan sebagian keuntungan mereka untuk penelitian dan pengembangan, sehingga memberikan dampak positif bagi kemajuan teknologi. Dampak negatif dari pasar oligopoli yang pertama, kemungkinan adanya keuntungan yang terlalu besar yang dapat dinikmati oleh para produsen oligopoli dalam jangka panjang. Yang kedua, kemungkinan adanya ketidakefisienan produksi karena setiap produsen tidak beroperasi pada AC minimum. Yang ketiga, kemungkinan adanya eksploitasi terhadap konsumen maupun buruh seperti kasus monopoli. Yang terakhir, ketegaran harga, terutama ke bawah, sering dikatakan menunjang adanya inflasi yang kronis dan ini merugikan masyarakat secara makro. Selanjutnya, arsitektur perusahaan yang ideal. Arsitektur perusahaan adalah jalan atau cara perusahaan diorganisasi, bergerak atau beroperasi dan merespon perubahan di pasar. Beberapa arsitektur perusahaan ideal yakni yang pertama, perusahaan ideal berkonsentrasi pada kompetensi inti dan mensubkontrakkan seluruh aktivitas lainnya. Yang kedua, perusahaan ideal adalah organisasi pembelajaran. Yang ketiga, perusahaan yang ideal akan mengoperasikan pabrik atau perusahaan dengan benar-benar efisien. Yang keempat, perusahaan ideal mengkombinasikan fisik dan maya dengan tanpa halangan. Yang kelima, perusahaan yang ideal adalah perusahaan yang bisa dengan segera beraksi. Selanjutnya, perusahaan maya. Jaringan kerja temporer perusahaan independen, pemasok, pelanggan, dan bahkan pesaing yang bergabung bersama dengan kontribusi kemampuan intinya masing-masing untuk secara cepat mengambil keuntungan di pasar. Syaratnya yakni yang pertama, perusahaan maya harus dibentuk oleh rekanan yang dapat diandalkan dan terbaik di bidangnya. Yang kedua, jaringan kerja harus melayani keinginan untuk semua rekanan dalam kondisi yang menguntungkan. Yang ketiga, setiap perusahaan harus memberikan orang yang terbaik dan terpandai untuk jaringan kerja. Yang keempat, tujuan jaringan kerja harus jelas. Yang kelima, jaringan kerja tersebut harus membangun infrastruktur komunikasi yang terintegrasi antara setiap perusahaan. Yang terakhir, relationship enterprise. Relationship enterprise adalah jaringan perusahaan yang independen yang membentuk analisis strategi untuk membangun kapabilitas dan bisa hadir secara geografis yang dibutuhkan untuk menjadi pemimpin global di bidangnya. Relationship enterprise lebih bersifat jangka panjang, keterkaitan lebih stabil, dan lebih luas daripada perusahaan maya. Contohnya yaitu industri pesawat udara, penerbangan, telekomunikasi, dan mobil. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.